Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya sebelum kita mulai aktivitas kita, 5 menit bersama dengan firman, dan izinkan firman Allah merasuki hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup karena janji-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kejadian 18 ayat yang ke-18 dan 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi janji kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah hiduplah karena janji Allah. Setan tidak ingin kita menikmati janji Allah. Setan tidak ingin membuat kita diberkati Allah. Setan ingin kita keluar dari janji-janji Allah. Itu sebabnya kejahatan, dosa, hawa nafsu, kedagingan, dan semuanya merasuk menjadi satu untuk menguasai orang-orang yang dapat dikuasainya. Tapi firman Allah datang kepada kita pada saat pagi hari ini, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hiduplah sesuai dengan janji Allah. Dan dari pembacaan yang kita baca tadi, ada 3 hal yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham, kepada anaknya, atau kepada generasi dan keturunannya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita adalah generasi daripada, atau orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Nah, untuk menerima segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, kita harus memenuhi syarat yang dikatakan oleh Tuhan. Yang pertama, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Di jalan-jalan Tuhan itu ada kebaikan, di jalan Tuhan itu ada kekudusan, ada kebenaran, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berjalan dalam jalan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, adalah orang-orang yang hidup karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, jadi polisi kah itu, jaksa kah itu, hakim kah itu, pemuka-pemuka agama kah itu, pemimpin-pemimpin kah itu, siapapun kita haruslah hidup menurut jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, supaya tidak ada kecurangan. Semua orang, kalau semua orang hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, damai sejahtera, hidup aman sentosa, menikmati surga kecil di bumi ini, karena tidak ada pertikaian, perselisihan, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan hidup melakukan firman Allah. Jadi kalau kita hidup melakukan firman Allah, hidup melakukan kebenaran, atau hidup dalam firman Allah itu sendiri. Kebenaran itu akan memberikan kita kebenaran, itu akan membuat kita hidup di hadapan Allah tanpa cacat dan tanpa celah. Dan siapapun kita haruslah hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya apa? Kebenaran itu akan menolong kita dalam menerima segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, hiduplah dalam keadilan. Jadi jangan sampai di pengadilan tidak ada keadilan, ya. Jangan sampai polisi, jaksa, KPK memutar balik kebenaran. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jangan yang bengkok diluruskan, yang lurus dibengkokkan. Ya, jadi tidak boleh. Semua orang, siapapun kita, apalagi pemimpin agama, tidak boleh meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang benar. Keadilan harus dinikmati, tidak pandang bulu. Hidungnya mancung, pesek, dari suku apapun dia, tidak ada. Keadilan menjadi bagian semua orang. Kalau dia benar, katakan benar. Kalau dia salah, katakan salah. Karena apa? Firman Allah katakan kalau kita hidup hidup berdasarkan janji Allah, ya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tuhan ini, kita akan menerima akan janji Allah itu.
Tuhan akan memenuhi janjinya, karena Tuhan akan berhutang atas janjinya kepada orang-orang yang percaya. Jadi nikmatilah janji Allah, hiduplah di dalam janji yang sudah diberikan kepada Abraham itu, kepada anak cucu kita ke depan, dan hiduplah karena Tuhan, karena janji Tuhan itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup berdasarkan janji Allah. Kami tidak keluar, setan ingin kami keluar, tapi Tuhan mau kami menerima yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.